Pernah nggak sih lo ada di tengah keramaian, di acara kumpul-kumpul atau sekedar nongkrong, tapi rasanya kayak lo satu-satunya alien di sana? Mulut lo terkunci rapat, tangan lo dingin, dan di kepala lo ada suara berisik yang terus-terusan bilang, semua orang ngeliatin lo, Dil. Jangan gerak, jangan ngomong. Nanti lo salah, nanti lo kelihatan bego. Gue sering banget ada di posisi itu. Rasanya pengen banget punya jurus menghilang, atau minimal berubah jadi butiran debu di karpet biar nggak ada yang sadar gue ada di situ. Ini bukan cuma sekedar sifat pemalu, ini lebih dalam dari itu. Ini soal rasa kecil, rasa dimana lo ngerasa nggak cukup pantas buat duduk semeja sama orang lain. Rasa dimana lo ngerasa kayak penipu yang sebentar lagi bakal ketahuan kalau lo sebenarnya nggak sekeren itu. Dan jujur, rasanya nyiksa banget. Lo pengen teriak, pengen ikut ketawa, pengen cerita ide-ide di kepala lo, tapi tubuh lo kayak dipasung. Lo terjebak di dalam penjara yang lo bikin sendiri. Gue inget satu momen paling memalukan dalam sejarah hidup gue. Dulu gue pernah harus presentasi ide di depan orang banyak. Di rumah, di depan cermin kamar mandi, gue udah latihan berapi-api. Gue ngerasa kayak orator paling hebat sedunia. Tapi pas hari H, pas mata semua orang tertuju ke gue, otak gue blank, kosong, kayak TV yang sinyalnya putus. Gue cuma bisa bilang, jadi maksud saya 2 menit gue berdiri di sana cuma buat ngeluarin bunyi doang. Keringet segede biji jagung netes dari jidat. Jantung rasanya mau lompat keluar lewat tenggorokan. Dan yang paling sakit bukan pas presentasinya selesai, tapi tatapan kasihan dari teman-teman gue. Itu lebih tajam dari hinaan. Tatapan yang bilang, ya kasihan banget sih dia. Pulang dari situ, gue ngurung diri di kamar. Gue mikir, kenapa sih gue gini amat? Kenapa orang lain bisa ngomong santai kayak nafas, sementara gue harus perang dunia dulu cuman buat ngomong halo? Sejak saat itu, gue mulai melabeli jidat gue sendiri. Idil si pemalu, Idil si gak asik, Idil si penakut. Dan semakin gue percaya label itu, semakin kecil dunia gue. Gue nolak ajakan main, gue nolak peluang kerja, gue nolak kesempatan berkembang. Cuma karena gue takut kelihatan bodoh lagi. Sampai di satu titik gue capek. Bukan capek sama orang lain, tapi capek sama diri gue sendiri. Gue sadar ketidakpedean ini mahal banget harganya. Gue kehilangan suara gue sendiri. Di masa-masa itu gue belajar satu hal yang nampar banget. Sebuah fakta pahit yang susah banget gue terima awalnya. Faktanya adalah rasa malu itu sebenarnya egois. Hah? Kok egois? Bukannya orang pemalu itu rendah hati? Enggak. Coba pikir deh. Pas kita malu, kita lagi mikirin siapa? Kita mikirin diri sendiri. Gimana ya rambut gua? Suara gua aneh nggak? Nanti gue diketawain nggak? Nanti gue salah nggak? Semua tentang gue, dan gue. Kita terlalu sibuk mengkhawatirkan citra diri kita sampai lupa kalau orang lain juga manusia. Padahal faktanya, orang lain itu nggak sepeduli itu sama lo. Mereka sibuk mikirin diri mereka sendiri. Mereka sibuk mikirin cicilan mereka, jerawat di hidung mereka, atau chat gebetan yang belum dibalas. Mereka adalah pemeran utama di film hidup mereka, dan di film mereka, lo itu cuma figuran yang numpang lewat. Momen ketika gue sadar bahwa nobody cares, gak ada yang peduli, itu justru membebaskan banget. Kalau gue salah ngomong, mereka bakal lupa 5 menit lagi. Kalau gue jatuh, paling diketawain bentar, terus besok udah jadi berita basi. Dunia gak berputar di sekitar kegagalan gue. Jadi gimana cara gue keluar dari penjara ini? Gue gak langsung jadi orang yang super pede bro. Gila aja, itu butuh proses. Tapi gue punya taktik curang. Ini resep gue buat ngelawan rasa gak pede, pelan-pelan. Yang pertama, latihan. Jadi orang bego. Dulu gue takut banget kelihatan bodoh. Sekarang, gue sengaja cari momen buat kelihatan bodoh. Gue pernah nanya arah jalan ke satpam padahal gue lagi pegang Google Maps. Gue pernah nyapa kasir minimarket duluan dengan suara agak keras. Tujuannya apa? Buat ngasih tahu otak gue, lihat Dil, lo ngelakuin hal konyol dan lo nggak mati kan, langit nggak runtuh kan. Semakin sering lo merasa canggung atau awkward, semakin tebal muka lo, semakin lo kebal sama rasa malu. Ketidaknyamanan itu adalah otot yang harus dilatih. Yang kedua, ubah fokus keluar. Ini trik paling ampuh. Pas gue lagi ngobrol sama orang, kalau gue mulai ngerasa grogi dan self-conscious, gue langsung maksa otak gue buat pindahin fokus ke lawan bicara. Gue perhatiin warna matanya, gue dengerin bener-bener ceritanya. Gue cari tahu apa yang bikin dia antusias. Gue berhenti mikirin, gue harus jawab apa ya biar keren, dan ganti jadi, orang ini lagi ngerasain apa ya.
Ketika lu tulus tertarik sama orang lain, rasa takut lu bakal hilang sendiri. Karena lu berhenti mikirin diri lu sendiri. Yang ketiga, fake it till you become it. Bukan fake it till you make it, tapi fake it till you become it. Bahasa tubuh itu ngaruh banget ke otak. Kalau lu jalan nunduk, bahu turun, mata ngeliat ke bawah, otak lu bakal mikir lu lagi sedih atau takut. Dan dia bakal ngirim sinyal panik. Coba deh tegakin punggung lu sekarang. Busungkan dada dikit, angkat dagu, senyum tipis. Ajaibnya, otak lu bakal ketipu dan mikir, si Idil lagi pede nih kayaknya. Hormon percaya diri lu bakal naik beneran. Lu gak perlu nunggu pede buat tegap. Tegaplah, maka lu bakal pede. Sekarang pertanyaannya, apakah gue udah 100% pede setiap saat? Jawabannya, enggak. Masih ada hari-hari dimana gue pengen sembunyi di bawah selimut. Masih ada momen jantung gue mau copot pas disuruh ngomong di depan umum. Tapi bedanya, sekarang gue nggak ngebiarin rasa takut itu nyetir hidup gue. Gue tetap maju walaupun kaki gemeteran. Gue tetap ngomong walaupun suara gue serek. Karena keberanian itu bukan berarti nggak punya rasa takut. Keberanian adalah bertindak meskipun lo merasa takut. Buat lo yang sekarang lagi ngerasa kecil, ngerasa nggak dianggap, atau ngerasa gagal dalam pergaulan, dengerin gue baik-baik. Suara lo itu berharga, keberadaan lo itu valid. Lo punya cerita yang cuma bisa diceritain sama lo. Jangan nunggu pede baru mulai, tapi mulailah, maka percaya diri itu bakal datang nyusul di belakang, ngos-ngosan ngejar lo. Dunia butuh cerita lo, ide lo, dan karya lo. Sayang banget kalau itu semua terkubur cuma karena lo takut sama bayangan lo sendiri. Gue Idil, dan ini cerita gue. Kalau narasi ini bikin lo ngerasa ditemenin, jangan lupa buat share ke temen lo yang mungkin butuh denger ini juga. Kita belajar bareng-bareng ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan ingat, lo lebih besar dari rasa takut lo. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.